Ada dua isu menarik nih Bang, dalam menuju pemilu 2024 ini. Pertama adalah tentang tadi yang kita bahas, proporsional terbuka dan tertutup dalam sistem pemilu kita nanti. Terus kemudian kedua, perihal tentang presiden threshold ya. Presiden threshold, ya, yang ambang batas 20% itu. Iya. Nah, ini kan dua hal yang terus dibahas tuh, seperti itu kan. Bahkan sebelumnya sudah ada pernah mengajukan judicial review terkait itu. Nah, terkait ini menurut Abang gimana nih? Jadi begini, memang betul bahwa Mahkamah Konstitusi itu dapat ya mereview kembali. Tetapi ingat loh, yang direview di judicial review kan itu adalah tidak sebatas daripada kalau dikatakan batu uji untuk mereview daripada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, itu tempatnya di MK, betul. Tetapi ingat, konstitusi itu punya marwah. Ideologi bangsa kita, Pancasila, punya marwah. Bagaimana terbentuknya Pancasila? Bagaimana terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 45? Ada peristiwa politik, Pak. Yang nggak boleh lepas daripada itu, nggak boleh luput daripada MK memantau itu. Lain hal ya, misalkan undang-undang kehutanan tentang memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah, itu dapat dikenakan sanksi pidana. Itu mau di review silakan, tidak ada masalah. Kalau ini persoalannya persoalan bangsa, persoalan tata negara, itu kalau anak S1 itu tata negara yang berangkat sistem hukumnya itu daripada peristiwa politik, maka disebutlah politik hukum. Jadi nggak sembarangan kalau misalkan dia itu MK itu hanya memutus kepada sifat-sifat karakter dengan ilmu-ilmu hukum yang ada, ya kemudian si jago-jago hukum Indonesia, profesor-profesor yang mungkin profesornya sudah ratusan tahun gitu ya kan, walaupun umurnya baru 60 tahun tapi udah merasa ratusan tahun gitu kan, hebat, luar biasa, nggak bisa. Ya kalau sempat itu judicial review itu mengabulkan, ini adalah peristiwa politik lahirnya semuanya itu. Presiden threshold juga begitu. Nah, tambah lagi sekarang, ya kan? Peristiwa ataupun skema sistem pemilu sudah berjalan. Tiba-tiba mau di-GR sekarang. Lah jadi bagaimana? Masyarakat punya perspektif. Jangan kita lihat kepada partai politik deh. Masyarakat perspektifnya adalah apa? Ini capresnya ini. Berangkat capres dari mana? Dari parpol. Parpol itu kalau hitungan orang masyarakat awam, pokoknya parpol ini utusannya presidennya adalah ini. Tapi kalau masyarakat yang sudah mengerti, sudah memahami, batasannya 20%. Ya kan? Hanya PDIP yang bisa satu nyalonin sendiri. Presiden sama wakil presiden. Karena 20% tadi itu. 20%. Nah, soal nilai 20% itu sudah merupakan satu kesepakatan bangsa. Ya kalau mau dirubah silakan. Ya. Karena ini berangkat daripada peristiwa politik, maka larilah ke DPR MPR, bukan ke MK. Gitu. Bukan saya tidak membatasi itu, tetapi apa? Logis, ya kan? Law is logic, gitu loh. Tapi jangan lupa juga, law is lawful. Cinta sepenuhnya, artinya apa? Cinta itu tidak dibatasi, cinta itu harus melihat yang memilih siapa. Jangan cuma bicaranya cuma teknis. Nanti adalah masyarakat terima uang apa segala. Biarlah pesta demokrasi. Caleg itu berjuang. Kalaupun menghambur-hamburkan uang kan buat masyarakat. Iya kan, daripada buat kelompok orang. Kalau PT itu Bang, kalau 0% kan membuka ruang seluas-luasnya buat setiap anak bangsa ya Bang. Iya, betul. Kalau 20% kan langsung lewat parpol, lah itu. Sekarang gini, kalau PT itu, batasan itu, kalau perlu tuh batas itu lebih dikencengin lagi. Sehingga apa? Parpol tuh nggak begitu banyak. Parpol yang banyak itu bisa bergabung dengan parpol yang kuat. Itu parliamentary threshold. Iya. Nah, jadi unifikasi. Kalau presidential thresholdnya Bang? Sama, saya kira sama. Jadi artinya apa? Bahwa parpol yang 20% berkumpul itu memikirkan anak bangsa yang berprestasi sebagai calon presiden kita. Sama dengan kalau yang 0. Kalau yang 0 itu kan nanti siapapun bisa nyalon. Nah, lebih bagus kan terseleksi dengan sedemikian rupa sehingga parpol-parpol ini yang terdiri dari para legislatif, DPR atau parlemen dan sebagainya, dengan juga instrumen parpol itu di dalamnya, pengurusan-pengurusannya, yang juga tidak lepas daripada afiliasi dengan masyarakat. Kenapa? 20% itu kan dicapai dari pilihan masyarakat. Jadi misalkan PDIP memang sendiri, kemudian Gerindra gabung sama PKB, itu kan sudah 20%, kan gitu. Nah, dapat dari mana 20% itu? Dapat dari mana? Dari masyarakat, pilihan masyarakat, gitu loh. Jadi nggak lepas. Nah, kalau tertutup proporsional terbuka itu melepaskan hak rakyat. Oh iya itu. Karena wakil rakyatnya sendiri yang masalahnya.
Gitu. Kalau di Prancis lah, misalkan Macron kemarin menang gitu bang ya, itu kan basicnya ya karena 0% Iya. presidensial thresholdnya. Iya. Modal jualan Facebook bisa jadi presiden. Nah kalau di kita kan ada 20% itu gimana bang? Menghambat calon-calon itu? Jadi begini ya, saya ini ngambil logik kepada publik aja, logik deh ya kan. Kalau bicara hukum nantilah kita head to head lah. Ya, secara hukum saya masih nggak takut lah, sama profesor juga nggak takut lah saya. Apalagi profesor yang maju ke MK itu nggak takut, seketil pun nggak takut saya. Gitu loh ilmunya. Mau bicara logis ya, bahwa bagaimana sih peran masyarakat itu yang sebenarnya menjadi kuncian kita. Nah, masyarakat pun dalam berperan itu harus diatur dengan sistem. Jadi nggak ada tangga itu dari tangga 1 orang sampai ke atas langsung ke tangga ke-7. Harus tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Makanya apa? Tadi lagunya Cuan tadi itu, ya kan? Kelestarian alam itu juga ada kesinambungan. Kesinambungan itu juga ada pergeseran-pergeseran, gitu loh. Jadi kayak model Danau Toba dulu. Danau Toba itu memang danau dari dulu. Yang enggak. Itu kan karena ledakan dan sebagainya. Pergeseran-pergeseran karena rahmatan lil alamin. Jadi apa? Segala pergeseran pun dalam peristiwa politik, maka itu adalah suara rakyat, suara Tuhan, itu harus dihormatin, dilihat, sehingga menjadi kodifikasi hukum, tidak begitu saja terjadi. Gampang-gampangnya aja, enggak. Jadi, kalau dulu kita itu tertutup, yang pilih presiden adalah MPR. Kan gitu. Nah, sekarang yang pilih presiden adalah masyarakat langsung. Tetapi calonnya melalui presiden threshold, kan begitu, 20% gitu loh kan. Nah nanti suatu masa kalau partai politik sudah terbatasi hanya 3 atau 4, ya sudah, partai manapun bisa ngajukan gitu. Tapi kalau ini, orang berlomba-lomba bikin parpol gitu. Jadi sistem itu tidak boleh gagal. Sistem yang tidak gagal adalah mengikuti daripada peristiwa politik, culture, budaya masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyamakan kita sama Perancis hari ini. Dia revolusi industri ya tahun berapa, Pak? Kita baru merdeka tahun 45. Begitu. Ya kan? Revolusi industri itu kan adalah keterbukaan hukum sebenarnya. Lahirnya hukum yang betul-betul tertata, sistem kenegaraan yang ada tuh Perancis. Maka dia lewat Facebook aja bisa jadi pilih presiden. Gitu loh. Nah, Amerika juga sekarang kan cuma 2-3 partai, 2 partai. Mereka masing-masing punya calon presiden, tapi dari partai politik. Nah, kalau soal demokrasi ya Perancis ya gurunya. Gitu loh. Demikian sahabat kedaipena.com terkait dengan tema diskusi kita, Editor Talk pada pekan ini, yaitu tentang politik. Dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.